Yang saya hormati pada Bapak, Ibu, rohaniwan yang terkasih, selamat siang, salam kebaikan, Wede Tungten. Santai. Segala puji dan syukur kita naikkan ke Tuhan Ten. Atas penjualan hari ini kita sama-sama berhimpun di dalam pelaksanaan ibadah, dan semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini kiranya dapat memberikan pinjam rohani kepada kita sekalian. Santai. Baiklah Bapak Ibu sekalian terkasih, tugas mendadak ya, mohon maaf. Jadi harusnya hari ini Unsa Abdi Firman dalam ya karena tidak bisa mengisi dan kondisi kesehatannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman berikutnya bisa mengisi di ruang pertanian pada hari ini. Dan hari ini akan saya berikan tema berkaitan dengan bakti. Apa hanya cuma merawat dalam berbakti? Sebuah pertanyaan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya generasi muda yang saat ini luar biasa masih punya kedua orang tua, tidak seperti saya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, sengaja saya ambil tema ini karena saya begitu miris dengan fenomena di zaman sekarang. Banyak anak-anak yang kayaknya sulit dengan setulus hati, dengan sepenuh hatinya untuk merawat orang tua. Banyak orang-orang tua yang terabaikan, Bapak Ibu. Saya beberapa kali panti jompo. Bagaimana mereka luar biasa kehidupan di sana. Ada yang merasa bahagia, ada pula yang merasa terbuang. Coba kita lihat video singkat. Sebuah surat bermaterai dan ditandatangani 3 orang ini tiba-tiba viral. Surat berisi pernyataan penyerahan pengasuhan ibu bernama Trimah, 66 tahun asal Magelang ini, ditandatangani ketiga anaknya dengan alasan sibuk merantau ke Jakarta dan Pekalongan. Perawatan sang ibu ini diserahkan ke Panti Jompo Kria Lansia di Wajak, Kabupaten Malang. Mirisnya lagi, ketiga anaknya juga menyatakan jika nantinya sang ibu meninggal, maka seluruh pengurusannya dipasrahkan kepada pihak panti. Trimah pasrah harus menghabiskan sisa hidupnya di Kria Lansia. Ia berharap nantinya bisa hidup bersama anak dan cucunya. Meski kini ia mengaku lebih betah tinggal di Panti Jompo. Ya, Bapak Ibu, sebuah fenomena ini kenyataan yang terjadi di kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berasa miris dengan apa yang tadi kita lihat 3 tanda tangan oleh anak-anaknya yang menyerahkan orang tua ke Panti Jompo dengan alasan kita lihat tadi karena kesibukan, tidak ingin dipisah dan sebagainya. Inilah yang harus kita renungkan. Apakah kita akan demikian nanti? Saya pernah, untungnya selama ini saya belum melihat secara nyata umat Konghucu ditempatkan di Panti Jompo. Tapi saya sekali merasakan luar biasa. Umat Konghucu sekali. Kejadian lebih kurang 10 tahun lalu, sekarang sudah meninggal, Bapak Jiosang itu luar biasa. Anaknya ditempatkan di Panti Jompo. Betulan mereka itu anak-anaknya sudah beda iman. Bayangkan Bapak Ibu, di agama Konghucu tidak ada ajaran untuk merelakan orang tuanya ke Panti Jompo. Ada niat Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada. Bagaimana kondisi orang tua? Keadaan orang tua
Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Dengan kecerewetannya, dengan kegalakannya, dan juga dengan kelembutan, mereka sudah bisa mengasuh. Dari sejak dalam kandungan sampai saat ini pun kita tetap masih mendapatkan kasih sayang mereka. Ini yang harus kita camkan di dalam ajaran agama Muslim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata orang tua mampu, terutama ibu, mengasuh 10 anak-anaknya tanpa susah payah. Tapi belum tentu 10 anak mampu merawat 1 orang. Ini yang harus kita camkan, Bapak Ibu. Sudahkah kita memberikan kebahagiaan buat mereka selama ini? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita buka Sabda Suci 2 ayat yang ke-7. Cuyu bertanya hal laku bakti. Lalu Nabi Kuntir menjawab, sekarang yang dikatakan laku bakti asal, katanya asal dapat memelihara. Tetapi anjing dan kuda pun dapat memberi pemeliharaan. Bila tidak disertai hormat, apa bedanya? Ini penekanan kita yang terakhir. Apa bedanya, Bapak Ibu sekalian? Hewan peliharaan yang begitu setia bisa menjaga orang tua kita, memelihara dengan baik. Itu hewan loh. Tapi kenapa kita sebagai darah dagingnya, sebagai anak-anaknya, belum tentu sepenuhnya kita hormat pada orang tua kita. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dijelaskan kembali. Cuhai bertanya hal laku bakti. Nabi menjawab, sikap wajarlah yang suka. Ada pekerjaan anak melakukan dengan sekuat tenaga. Ada anggur dan makanan lebih dahulu disuguhkan kepada orang tua. Kalau hanya demikian, cukupkah dinamai laku bakti? Ini Bapak Ibu sebuah fenomena yang ada di antara kita sekalian. Apakah ada di dalam keluarga saat ini kita masih punya orang tua menyuguhkan makanan kepada orang tua? Maaf, untuk zaman sekarang anak-anak muda terutama, ini saya himbau untuk memahami lagi Pak. Apakah ada anak-anak menawarkan, Pak makan? Jangan saya. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang punya makanan kesukaan dia, boro-boro nawarin kepada orang. Ini yang kecil, cuma menawarkan. Orang tua belum semau, mungkin nggak enak, mungkin nggak sesuai dengan lidahnya, dengan makanan kecilnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sering hal-hal yang kecil ini kita lupa. Ada makanan, apakah kita suguhkan kepada orang tua? Andaikan kita suguhkan kepada orang tua, apakah muka kita sudah benar-benar penuh ketulusan? Nah inilah yang harus kita renungkan kembali. Berbagilah Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih punya orang tua, bisa kita perlakukan. Pak makan, Pak makanan. Wih, orang tua orang merasa senang, tidak sia-sia nanti. Nah inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita merawat bagaimana orang tua kita yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita, ada 3 tingkatan berbakti sesuai ajaran Nabi Kuntir yang harus kita terapkan. Ya, nah ini ada di dalam kitab Syokim dijelaskan ada 3 tingkatan berbakti. Tingkat yang pertama, yang paling besar ialah mampu memuliakan orang tua. Tingkat yang sedang
tidak memalukan orang tua, dan tingkat yang paling kecil hanya mampu memberi perawatan. Bayangkan Bapak Ibu, ajaran agama Konghucu luar biasa untuk kita sekalian, mewajibkan setiap anak mampu untuk menjalankan waktu bakti di dalam kehidupan. Kalau kita hanya merawat, itu yang paling kecil. Yang pertama tadi adalah memuliakan daripada orang. Kita menjadi kebanggaan dimanapun kita berada, dimanapun kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, tidak pernah menjelek-jelekan orang tua. Mudah-mudahan nanti pengunjung sini tidak ada yang jelekin orang tua. Mak gua bawa orang, gua juga Buddhis. Boleh? Ini sama saja kita tidak memuliakan orang. Begitu pula di dalam tingkah laku dan perbuatan kita, jangan sekalipun sedikit pun itu membuat malu daripada orang tua. Ini banyak kita lihat di berita-berita sekarang di medsos, seorang anak melakukan tindakan tercela, perbuatan yang tidak terpuji, akhirnya orang tua menjadi malu. Contoh yang paling besar kasus apa itu? Ya, penganiayaan sampai orang tua sekarang dipenjara cuma gara-gara anak. Nah ini harus kita pahami. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memberi perawatan terlebih dahulu kepada orang tua kita mulai yang kecil. Tadi yang diajarkan Nabi Mungkin di dalam 1 Suci 2 ayat 7 dan 8. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Konghucu yang baik, bagaimanakah kita bisa memberikan satu kemampuan dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua kita. Salah satu 5 perilaku daripada berbakti yang kedua adalah mampu memberi kebahagiaan. Sudah belum? Sudah belum? Itu yang harus kita tanya kepada diri kita. Andaikan kita mungkin rumahnya agak jauh dengan kita, mungkin kita tinggal di mana, orang tua di mana. Sudah kita menelpon orang tua, Ma, udah makan belum? Pak, sehat ya Pak? Orang tua akan merasa senang. Ya, mudah-mudahan Ibu Yustin orang tuanya masih dekat ya, walaupun banyak agak jauh. Ma, masak apa Ma? Oh. Yang kita tanya kesehatan. Ma, sehat ya? Itu nomor 1 yang kita tanya. Yang kedua, udah makan belum? Itu bukti kita. Contoh yang kecil-kecil yang bisa kita terapkan. Saya pengen nanti berikutnya yang masih punya orang tua. Gimana Bang? Sehat? Wah, orang tua senang. Tumben bro, telepon juga. Nggak takutnya. Yang biasa orang tua begitu. Kalau kita nggak pernah nyabat katanya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah yang kecil-kecil kita coba terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama kembali menata diri kita. Kita mempelajari bagaimana harusnya kita jalankan dalam hidup ini di dalam menjalankan laku bakti. Laku bakti yang begitu besar, yang menjadi ciri khas daripada agama Konghucu, itu menempati nomor 1 di antara 3.000 jenis pelanggaran, dan akan dikenai 5 hukuman di dalam bakti. Dan ternyata bakti kepada orang tua menempati nomor teratas. Ya, ada di kitab Sioci. Ini yang harus kita pahami. Di sini firman Tuhan sudah menjelaskan di antara 3.000 macam pelanggaran, ya, dan akan dikenai 5 macam hukuman. Maka melanggar laku bakti adalah tingkat teratas. Bayangkan Bapak, tidak ada artinya lagi kebaikan yang sudah kita perbuat selama ini kalau masih kita banyak melanggar laku. Ini yang menjadi renungan kita.
Ya, kayak tadi lagu Ayam Bunga. Ya, ingat Ayam Bunga, bagaimana mereka menghormati kita bagaikan matahari. Bagaimana mereka susah payah. Ya, kita nyanyi lagi satu lagi, kita renungkan lagu ini yang tadi supaya kita lebih mengenali Dia. Renungkan lagu ini. Tadi saya mengambil tisu itu nggak tahan, ya mohon maaf. Coba renungkan lagu ini. Kita nyanyi dengan sepenuh hati. Ya, saya akan memperagakan minta praktek untuk Ibu Istri, Ibu Novi, Mama Papanya ke depan sebentar saja. Ya, silakan Bapak Ibu Jaya dan Ibu Istri atau Novi, silakan. Ya, silakan Ibu. Kita akan bagaimana anak akan mengucapkan terima kasih kepada papa dan mamanya. Nggak usah quick, cukup lucu. Ya, silakan. Ya, papa dan mamanya. Ya, ayo Ibu Novi di sini. Iya, di depan Ibu Istri. Ya, Ibu Novi. Ya,
luar biasa, sudah anak luar biasa. Ya. Selanjutnya, ya silakan dulu Ibu Novi, maju dulu. Ya, pada Bapak dan Mama. Ya, luar biasa. Ya. Selanjutnya yang masih muda, Ibu Helmi dan Bapak Andi ke depan. Anaknya dari Perang Gadi, Pak. Ya. Diva dan Diva jangan dulu. Bapak Andi ngadepnya ke sini, anaknya sebelah sini. Terbalik ya, nggak apa-apa, sama nih. Ya. Ya, maju. Ya, Diva sebelah kanan. Ya. Pai, ya, Kui, Pai, Tosu, Pai, Tosu. Jangan bangun kalau belum dibangunkan orang tua. Silakan. Ya, belum cium pada mamanya, bapaknya. Ya. Ya, buah hati yang luar biasa, ya, sudah membanggakan orang. Ya, ya, terima kasih. Ya, jadi inilah yang nanti kita wujudkan di rumah yang punya papa mama. Ya, ada kesempatan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan memberikan motivasi kita, inspirasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, terutama di dalam melaksanakan mati. Terima kasih, terima kasih, salam kebajikan. Waiter Tunjen.